Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, segenap mitra muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan rahmatnya hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun husnudzan kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita, masih menyayangi kita, dan masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi faktor utama di dalam perbaikan umat Islam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, terima kasih, jazallahu khairan katsira, segenap pengurus Al-Irsyad, Masjid Al-Irsyad, terutama Ustaz Abdurrahman Baraja, dan seluruh ikhwah moderator yang telah memberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam yang mendekati 1 Muharram, yaitu malam memasuki tahun baru Hijriyah. Walaupun hijrah bukan di Muharram, tetapi sengaja hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum di dalam tahun baru Islam. Dan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dipandang dalam satu sisi yang tidak paham, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari perlindungan di kota Madinah dan lari dari kejaran musuh yang akan membunuh beliau. Tapi sebetulnya hijrah merupakan start point kemenangan Islam, awal kemenangan Islam, dan itu tidak dilepaskan dari persatuan umat Islam dan integrasi kekuatan umat Islam. Coba kita lihat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan seluruh potensi masyarakat Islam, bahkan menyertakan seseorang yang wajib kita ta'zim kepada beliau, yaitu seorang wanita hamil, Asma binti Abi Bakar, yang hamil 8 bulan, kemudian mendapatkan tugas yang berat dan penuh tantangan, yaitu mengantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sekaligus memberitahu kepada Rasulullah perkembangan kondisi kufar Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Bayangkan 8 bulan hamil, berangkat dari Mekah menuju Gua Thur yang tidak kurang dari 5 kilo, kemudian naik ke atas dan turun selama 3 hari. Setelah itu menyusul hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga genaplah 9 bulan sampainya, genaplah 9 bulan kehamilan Asma binti Abi Bakar sesampainya di kota Madinah dan melahirkan seorang muhajirin tapi masih bayi, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an, yang akhirnya menjadi khalifah di Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bersama Asma ada seorang pengembala kambing, Fuhairah. Ada seorang pemuda, Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu taala an. Bahkan Rasulullah mampu memanfaatkan orang kafir, Abdullah bin Uraiqid. Ada Amir bin Fuhairah, seorang pengembala, dan Abdullah bin Uraiqid yang disewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kesuksesan perjalanan hijrah Nabi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tetapi yang seharusnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simbol persatuan dari orang Aus dan Khazraj yang begitu fanatiknya satu sama lainnya, sampai gara-gara melakukan perlombaan pacuan unta, kemudian salah satu di antara unta yang ikut berpacu itu kena luka dan mati, timbullah peperangan 10 tahun lamanya, perangan Bu'ath, yang menghabiskan seluruh pimpinan mereka. Tetapi mereka mudah disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semuanya punya tekad, kami tidak akan dicintai oleh Allah kecuali kami mencintai saudara kami, dan kami tidak mungkin dicintai oleh Allah kecuali kami memenangkan Islam ini, dan tidak mungkin kami memenangkan Islam ini kecuali berangkulan, bergandengan tangan dengan saudara-saudara kami. Ma'asyiral muslimin, seharusnya ketika kita berbicara hijrah adalah berbicara hijrahnya kekuatan kaum muslimin yang bercerai-berai menjadi sesatu kekuatan yang kuat yang bersinergi. Ma'asyiral muslimin, konsep persatuan umat di tengah perbedaan yang tajam di kalangan kaum muslimin. Ini adalah judul tema pembicaraan kita malam hari ini. Mudah-mudahan selepas dari acara ini, saya mengharapkan setiap kita adalah sebagai duta kembali kepada saudaranya, kembali kepada masyarakat untuk menjelaskan masalah ini, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi. Ma'asyiral muslimin, ana inda dhanni abdi falyadhunna bi ma syaa, in khairan fa khair wa in syarr fa syarr. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku, terserah dia menyangka apa. Kita harapkan tidak ada omongan, Ustadz ngomong persatuan udah lama tapi nggak terrealisasi, tangeh lamun. Jangan begitu. Tapi kita ingin husnulan, persatuan tergantung mau atau tidak mau, bukan masalah mampu tidak mampu. Iya, persatuan adalah sesuatu yang berat untuk direalisasikan, tapi dibalik sesuatu yang berat itu ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, memang tidak salah kalau orang mengatakan persatuan itu sulit. Karena saya mengatakan perselisihan umat sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah itu yang memang begitu, sulit dirubah. Inilah tantangan yang akan kita jawab. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berdoa di suatu tempat yang sekarang menjadi nama sebuah masjid, namanya Masjidul Ijabah di kota Madinah. Berdoa 3 doa, yang 2 dikabulkan, yang 1 ditolak. Yang 1 Rasulullah berdoa agar supaya umat ini tidak mungkin dikalahkan, tidak mungkin dihabisi, walaupun seluruh dunia bersatu padu. Atau dalam riwayat di sini, jangan sampai umat ini dihabisi dengan tsunami, dan dikabulkan. Yang kedua, jangan sampai umat ini mati paceklik, dan dikabulkan. Tapi yang ketiga, jangan sampai kekalahan, kesengsaraan, kehancuran umat ini dari internal ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ujian. Apakah kemudian kita mengatakan ya kalau kita berantem ya wajar kok, udah takdir gitu. Kalau begitu ya nggak ada perintah untuk bersatu. Inilah tantangan. Dari satu sisi sebagai sunnah kauniyah, umat Islam memang berselisih, berantem. Kalau melawan Belanda pasti menang, melawan musuh-musuh Islam pasti menang, walaupun tanpa persiapan seperti di Ambon, seperti di Poso, diganggu, menang. Tapi setelah itu selesai, kita berantem sendiri sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin, sabar sedikit untuk kita jawab, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kedua, saya kasih kaget-kaget dulu ya, yaitu apa? Wala sesama kafir itu sunnah kauniyah. Persatuan orang kafir itu dari sononya, mereka itu saling tolong menolong, bersatu padu. Ayat ini yaitu surat Al-Anfal ayat 73, setiap saya baca saya bingung, termenung. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang kafir itu sebagian satu sama lainnya saling mendukung. Ini sunnah kauniyah, artinya tidak ada satu ayat pun yang menyuruh orang kafir bersatu. Coba Bapak Ibu semuanya cari itu, ada ayat Quran, hadis yang menyuruh orang kafir bersatu? Nggak ada. Tapi kok yang bersatu itu loh, orang kafir itu tidak punya misi. Orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Orang kafir itu tidak beriman kepada surga dan neraka. Orang kafir itu tidak ada yang nyuruh bersatu. Tapi kalau untuk nyembelih kita, untuk menghabisi kita, bersatu padu. PKI, mohon maaf, kemarin kita berdiskusi panjang lebar dengan Ustadz Alfian Tanjung. PKI itu nggak punya pesantren. PKI itu sudah dilarang sejak tahun 66. Tetapi kok ya sekarang ini saya mendapatkan buku PKI terbit tahun 2013. Yang lucunya itu diambil dari manuskrip peringatan kelahiran PKI tahun 1965, yaitu 45 tahun kelahiran PKI, karena lahirnya tahun 1920. Muncul, dan ternyata PKI sudah luar biasa. Wong di DPR saja sekarang tidak kurang daripada 5 orang yang jelas mengaku aku bangga sebagai anak PKI, dan ditulis dalam buku. Dan mereka bersatu padu. Dan Allah mengatakan illa taf'aluhu takun fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Kalau engkau tidak mau bersatu seperti orang kafir bersatu,
terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Jadi persatuan kaum muslimin itu sunnah syariah, artinya sunnah yang harus dijalankan. Yang lucunya, orang kafir nggak suruh bersatu-bersatu, tapi orang Islam suruh bersatu. Diiming-imingi surga kalau bersatu, ditakut-takuti neraka kalau tidak bersatu. Muka kita akan hitam kelam kalau kita bercerai-berai. Lah kok sampai sekarang belum bersatu-satu? Kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jangan kalian seperti orang yang bercerai-berai setelah datang kebenaran bagi mereka, dan bagi mereka azab yang besar, yaitu pada hari di antara wajah manusia ada yang hitam kelam dan ada yang putih. Adapun yang wajahnya hitam dikatakan akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah iman kalian? Apakah kalian bercerai-berai setelah kalian bersatu? Rasakan azab karena kalian kufur. Allah mengatakan illa taf'alu, artinya kalau kalian tidak melakukan perintah ini akan terjadi kerusakan yang merata dan fitnah. Di antara fitnahnya apa Bapak Ibu semuanya? Fitnahnya ini orang kafir bilang, katanya kalian bener lah kok bercerai-berai ya? Kami katanya ahli batil, tapi kami bisa bersatu. Padahal kepentingan orang kafir itu nyembeli kita. Bayangkan aja, untuk nyembeli kita mereka bisa bersatu padu, dan itu terjadi. Itu terjadi. Di antaranya adalah Syiah yang istrinya Jalaluddin Rahmat di Twitternya udah mengatakan, kami tidak beriman, kami hanya beriman kepada Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, dan tidak beriman kepada Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini jelas, kami hanya beriman kepada Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, dan tidak beriman kepada Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini kan kafir jelas ini. Tapi ternyata mereka bersatu padu, ya, baik di Lebanon dengan Hizbullahnya, atau di Yaman dengan Houthi-nya. Yang ketika kemarin saya sangat sedih sekali, ternyata Houthi Syiah telah memporak-porandakan Yaman, mengambil kekuasaan di sana. Bahkan Jamiatul Iman, universitas yang sangat luar biasa mencetak ulama-ulama, diporak-porandakan, dijarah dan dizolimi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sementara saya katakan sunnah syar'iyah dan qadha syar'i, persatuan umat Islam. Jadi kita bersatu itu merupakan sunnah syar'iyah. Artinya tidak mungkin kita bahagia kecuali kita bersatu. Dan qadha syar'i, keputusan dari langit, kita harus bersatu. Bukankah Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah dengan tali Allah bersama-sama semuanya, dan jangan berpecah belah. Ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika kalian bermusuh-musuhan, maka Allah satukan, lunakkan hati di antara kalian. Jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Dan kalian di pinggiran jurang api neraka, maka Allah selamatkan kalian darinya. Berarti kalau permusuhan itu di jurang api neraka. Demikian Allah terangkan buat kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, akan kita selesaikan bahwa kita bertekad untuk bersatu. Dan bersatu ada konsep yang kuat dalam Islam, tinggal kemauan yang kita lakukan. Maka sangat saya bersyukur akan yang dilakukan di Masjid Al-Irsyad ini sebagai pioner persatuan umat. Dan luar biasa acara-acaranya dan programnya dengan konsepnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita,
dimuliakan oleh Allah, menjadi unsur pemersatu umat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita ingatkan bahwa perbedaan merupakan sunnah kauniyah. Perbedaan merupakan sunnah kauniyah. Tapi perbedaan tidak harus berantem. Karena apa? Malaikat aja berbeda pendapat. Ketika ada 100 orang, ada satu yang membunuh 100 orang itu meninggal dunia, setelah tobat, 2 malaikat berselisih itu. Yang satu ingin narik ke neraka, yang satu ingin narik ke surga. Sampai intervensi Allah. Alhamdulillah Allah intervensi itu. Suruh ngukur mana yang lebih dekat. Artinya 2 malaikat berselisih, tapi dua-duanya sama taat kepada Allah. Yang kedua, ayah dan anak, dua-duanya nabi berselisih. Contohnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menghukumi kasus ada kambing merusak apa? Tanaman. Nabi Daud mengatakan, ya udah kalau begitu kambingnya kasih si pemilik tanaman. Sulaiman alaihissalam, enggak, bukan gitu ayahku, aku punya hukum yang lain. Yaitu gimana? Udah gini aja dah, kambingnya titipkan kepada si pemilik tanaman untuk dimanfaatkan susunya. Pemilik tanaman suruh memanfaatkan kambing, sementara pemilik kambing suruh menanam. Nanti kalau udah selesai kembalikan. Ternyata Nabi juga berselisih, para sahabat berselisih, para ulama berselisih. Mosok kita mau bersama satu pendapat? Ya nggak mungkin. Kita bisa berbeda, tapi kita katakan persatuan tidak harus sama dalam berbagai hal. Bahkan persatuan indah dari perbedaan. Kita katakan bahwa indahnya persatuan itu kalau berbeda. Kalau sama semuanya ya pasti bersatu. Tapi pahala sangat besar kalau kita banyak perbedaan-perbedaan, tapi ternyata kita bisa bersatu. Itu indah dan memang harus begitu. Dan ini tekad kita. Ya, ini tekad kita bahwa segala macam perbedaan ternyata kita bisa bersatu. Maka sebetulnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, gurunya mesra luar biasa, muridnya aja yang nggak bener. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal itu berkeyakinan kalau orang berwudu setelahnya makan daging onta itu batal wudunya. Nah, kalau nyolatin, kalau sholat berarti nggak sah. Tapi ketika ditanya, gimana kalau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ngimami, sementara keyakinan Imam Syafi'i makan daging onta nggak membatalkan. Kata beliau, apa mungkin saya tidak sholat di belakang Imam Syafi'i? Artinya tidak ada masalah sebetulnya. Tapi saya tidak berbicara di situ. Saya ingin mengatakan dulu bahwa kita bisa bersatu walaupun kita banyak perbedaan. Yang penting hati bersatu walaupun pikiran berbeda-beda cara memandang. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya, perbedaan suara, perbedaan warna, perbedaan bahasa. Ya. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Silahkan semua beramal sesuai dengan coraknya masing-masing. Yang penting semua mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ya. Dan ma'asyiral muslimin, ada satu yang perlu kita pahami, dan ini adalah pembicaraan yang sendiri yang cukup panjang, yaitu fiqhul ikhtilaf wa fiqhul iktilaf. Fikih dalam memahami perbedaan dan fikih dalam memahami bagaimana menyatukan hati. Adapun fiqhul ikhtilaf, kita tahu sebab-sebab perbedaan itu sangat banyak, maka pantaslah kalau semuanya kemudian seharusnya beramal sesuai dengan keyakinan masing-masing dalam kebenaran yang dia yakini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, perbedaan adalah satu keniscayaan. Maka kita harus menerima dulu bahwa kita banyak berbeda. Kita banyak berbeda. Cuma harus kita tentukan mana yang berbeda dan mana yang satu.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita masuk bagaimana cara kita menyatukan umat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, satu dalam thawabit ini sangat penting, bahwa yang namanya bersatu itu bersatu dalam sesama ahlul haq, bersatu sesama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dengan orang kafir ya nggak bisa bersatu. Kalau dengan Syiah yang tidak beriman dengan Rasulullah dan Tuhannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagak bakalan ila yaumil qiyamah kita bersatu dengan mereka. Lah kalau dengan Ahmadiyah yang menuduh Rasulullah dusta, buktinya ada nabi baru, ya nggak mungkin bersatu. Maka yang penting ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dan ini pembahasan yang harus serius. Syekh siapa? Salah Sawi menulis sebuah buku yang sangat menarik, yaitu Ats-Tsawabit wal Mutaghayyirat fi Masiratil Amal Al-Islami. Hal-hal yang prinsip dan hal-hal yang kita bisa berbeda pendapat dalam perjalanan amal Islami. Pertama, ma'asyiral muslimin, kita harus bersatu dalam perjalanan kita dulu. Tujuan kita harus satu, konsep kita harus satu, walaupun pemahaman dan implementasi mungkin kita banyak berbeda. Di antara persatuan yang harus kita lakukan, satu ini, tanpa ini nggak mungkin bersatu, yaitu mengakui referensi yang jelas dalam Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu prinsip bagi kita. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Rasul sebagai teladan. Dan kalau kita tanya Islam kalian yang mana yang kalian ikuti, katakan Islam adalah Islam para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Coba perhatikan Bapak Ibu semuanya, sangat menarik sekali. Surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun, pendahulu-pendahulu pertama, was-sabiqunal awwalun, pendahulu-pendahulu pertama, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah menyiapkan surga bagi mereka. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha dengan orang-orang beriman yang telah berbaiat di baiatur ridwan. Allah mengatakan, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah Isya? Ya, karena udah Isya kita break dulu untuk dengar azan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, mitra muslim yang berbahagia di mana saja berada, kita lanjutkan bahwa menemukan thawabit yang sama, prinsip-prinsip hidup yang sama, ini adalah sesuatu syarat mutlak adanya persatuan. Karena kalau saya bertemu dengan yang lainnya satu prinsip, maka pasti mendekatkan hati. Dengan bukti, sesama ya orang yang suka naik sepeda aja, ya, itu langsung ketemu. Sama-sama suka sport, jadi supporter sama, ketemu. Ya. Apalagi kalau kita bertemu dalam satu tujuan hidup, bertemu dalam konsep hidup, maka kita akan dipertemukan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara yang harus sama adalah yaitu mengikuti ijma' kaum muslimin. Allah mengatakan, wa may yushakikir rasula, siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalan orang-orang beriman. Jalan ada dua, jalan fisik, jalan sama Triadi.
Ada jalan non fisik, yaitu pemikiran. Itu yang paling penting. Dan ini adalah merupakan jawaban Imam Syafi'i yang beliau ditanya, apa dalilnya ijma? Bahwa ijma, konsensus ulama, kesepakatan ulama merupakan dalil dalam Islam. Beliau mengatakan, siapa yang mengikuti jalannya bukan jalan orang beriman, akan diserahkan pada pilihannya dan akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Jadi kita harus mengikuti apa yang disepakati oleh seluruh para sahabat. Para sahabat itu mengakui hanya Quran saja, nggak mengakui Mushaf Fatimah. Lah ke orang Syiah bilang ada Mushaf Fatimah, kita katakan Ali ketika jadi khalifah nggak pernah memunculkan Mushaf Fatimah itu, berarti Ali pengecut dong. Rasul itu selama hidup tidak pernah memunculkan Mushaf Fatimah, berarti Rasul khianat atau yang kurang ajar orang Syiah itu ya. Mestinya kita katakan yang kurang ajar orang Fatihah, ngada-ngadakan ada Mushaf Fatimah. Rasul aja nggak pernah memunculkan. Dan seluruh ulama bersepakat bahwa Quran kita cuma satu, ya Quran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, di antara prinsip-prinsip kita adalah iman, hijrah, jihad, dan wala. Ya, bahwa iman dengan keagungan Islam, hijrah, wajibnya kita menyatukan, mensinergikan kekuatan kita adalah merupakan prinsip hidup. Jihad dan loyalitas sesama kaum muslimin. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang merengkuh dan menolong sebagian mereka adalah sebagai wali sebagian yang lainnya. Ini prinsip hidup kita. Semua orang yang memiliki prinsip yang sama, Allah Malikuna, Ilahuna, Rabbuna, Maksuduna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna, Rasuluna, Qudwatuna, Habibuna, Ashabu Rasulillah, Khairu Salafina, Al-Quranu, Mastaru Izzina, wa Minhaju Hayatina. Prinsip-prinsip itu ketika bersatu, hati kita pasti bersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ayat yang dibacakan oleh qari kita luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan bagi orang yang memiliki sifat-sifat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang sifatnya ini adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna, cinta kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, ikhlas karena Allah. Jadi ketika ikhlas itu pasti bersatu. Kalau ikhlas itu pasti nggak rebutan kekuasaan. Jadi nggak perlu pilihan partai kok kemudian berantem, pilihan ketua organisasi kok berantem, nggak ada itu. Itu namanya nggak ikhlas itu ya. Sebab kalau orang ikhlas itu lebih baik nggak dipilih jadi ketua daripada dipilih jadi ketua. Jadi nggak akan mungkin organisasi kok berantem kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah dan mereka pun orang yang mencintai Allah. Mereka orang yang lemah lembut sesama kaum muslimin. Mereka tegas dengan orang-orang kafir. Mereka berjuang, berjihad di jalan Allah dan tidak ikut cercaan orang yang mencerca. Mereka adalah orang yang meyakini kalau saya mencintai Allah, maka harus mencintai sesama mukmin. Keimanan saya sejauh mana ketulusan saya kepada sesama kaum muslimin. Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Din itu adalah ketulusan. Ketulusan melakukan yang terbaik objek nasihat kita. Allah dengan keikhlasan ibadah, Rasul dengan ketaatannya, Kitabullah dengan mempelajarinya, kemudian pemimpin-pemimpin dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, di antara prinsip-prinsip persatuan adalah satukan musuh bersama. Satukan musuh bersama. Jadi harus jelas musuh kita bersama. Dan musuh ini berbahaya. Kalau kita nggak bersatu padu, kita kalah. Ini penting sekali. Jadi temannya harus jelas,
musuhnya harus jelas. Siapa musuh kita ma'asyiral muslimin? Setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh kalian, tapi jadikanlah setan itu musuh kalian. Yang repotnya, kita meyakini setan musuh kita, tetapi tidak pernah menjadikan setan sebagai musuh kita. Di antaranya adalah sering sekali kita itu terjebak dengan godaan setan untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Karena setan itu menggoda kita dalam kondisi memasuki hati kita dan pikiran kita, sehingga kita sulit untuk membedakan antara kita dan setan. Contohnya, banyak orang yang suka mengkafirkan orang-orang, ya, memvonis kafir orang tanpa dasar yang kuat, padahal cuma perbedaan pendapat. Antara sama-sama mengatakan demokrasi itu haram, kalau demokrasi ideologi, jadi kalau suara terbanyak suara Tuhan itu haram. Tetapi bagaimana kalau kita memanfaatkan pemilu untuk mengantarkan pemimpin yang menjadikan hukum Islam hukum negara? Itu kan cuma perbedaan pendapat. Lah kok berantem kemudian mengkafir-kafirkan? Ya, jadi ada godaan-godaan setan yang masuk dalam pikiran kita pakai dalil dakwah kemudian memvonis. Ya, contoh sederhana saja, ma'asyiral muslimin, kekhilafahan itu bai'ah. Yang namanya bai'ah itu ya suka sama suka. Namanya bai'ah kok jual beli kok dipaksa. Dan kalau kita jual beli harus tahu siapa yang kita berjual beli dengannya. Untuk itu yang namanya khilafah itu melindungi, mengayomi. Ya, itu mengayomi dan melindungi. Wong Sa'ad bin Ubadah itu saja tidak bai'at kepada Abu Bakar, tidak pernah dikafirkan oleh Abu Bakar. Ya, orang-orang Khawarij itu bukan hanya tidak berbai'at, memusuhi Ali, bahkan membunuh Ali, tapi Ali tidak pernah mengkafirkan mereka. Loh kok ini muncul katanya khilafah Islamiyah, kemudian muncul sebuah kartu, saya baca sendiri kartunya itu. Jadi orang-orang yang mau tidak dihukumi kafir harus mendaftarkan diri, kemudian dikasih kartu. Kartu isinya apa? Pernyataan sertifikat kalau dia tidak kafir. Jadi kartunya bunyinya telah menyaksikan negara Islam bahwa si fulan tidak kafir selama 3 bulan. Nanti kalau sudah lewat 3 bulan harus memperpanjang, kalau nggak kafir disembelih. Dan yang lucunya ada orang Solo kawin dengan sana, kemudian kepala itu ya, dihiasi-hiasi kepala saja dengan bangga membunuh dan menyembelih orang. Ini kan nggak jelas ini godaan setan masuk ke dalam otak dia, membunuh dan menyembelih ahlu sunnah diyakini sebagai ibadah. Nah, maka pertama kali musuh kita adalah setan. Kita harus tahu langkah-langkah setan yang kadang-kadang sering menyatu dalam diri kita, dan kita tidak bisa membedakan antara setan dan diri kita. Itu pertama. Yang kedua, orang kafir musuh kita. Orang kafir itu musuh kita. Jangan berteman dengan orang kafir walaupun kita adil dengan mereka. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum auliya. Hei orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuh kalian wali, sebagai aulia. Ya, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu bi rabbikum. Mereka mengusir kalian dan nabi kalian karena kalian beriman kepada Allah. Jadi orang kafir itu musuh kita, jangan jadikan teman. Yang ketiga, musuh kita siapa? Munafikun. Munafikun yang katanya kami musuh Amerika, tapi ternyata di balik itu bertemanan dengan orang Amerika. Ya, katanya mencinta ahlul bait, tapi sebetulnya menjelek-jelekan ahlul bait dan mengkafirkan para sahabat, padahal para sahabat dengan ahlul bait itu besan-besanan. Jadi keturunannya Utsman bin Affan itu besanan banyak dengan Hasan dan Husain. Ya. Kok kemudian dikafir-kafirkan? Mereka munafikun. Jadi siapa yang ketika bicara tentang munafikun dia tersinggung, kata Allah, yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Jadi mereka, kata Allah, humul adu, mereka musuh. Orang munafik itu musuh kita yang bebuyutan. Liberal yang mengatakan Allah membusuk, ya, Tuhan membusuk, ya. Kemudian Ahmadiyah, ingkarus sunnah, itu munafikun, ya. Dan sekarang mengerikan sekali, Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, namanya sih Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Belum sampai sini ya? Ya Allah, sudah 18 provinsi. Gavatar itu
sama, namanya apa? Milah Ibrahim. Saya kaget. Milah Ibrahim itu gerakan memadukan antara Islam, Yahudi, dan Kristen. Itu orangnya sudah datang ke saya ngasih tulisannya. Qiyadah Islamiyah atau namanya Musodik. Yang kemarin di penjara itu, ternyata gerakannya sudah sampai 18 provinsi, ajarannya tidak perlu sholat. Saya ketemu dengan pengikut langsung. Munafikun mereka menghancurkan Islam dalam. Ini musuh kita bersama. Iya, ma'asyiral muslimin, kalau kita berteman dengan musuh, ya namanya nggak ada persatuan. Penggarong aja bersatu kalau sama-sama ahlul batil. Ini penting Bapak Ibu semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu musuh kita. Manakala kita tidak tahu musuh kita, maka keropos dari dalam sendiri. Karena ternyata banyak aktivis kok ngerti-ngerti, diantaranya ada ikut gafatan nggak sholat. Ada aktivis ternyata mengikuti Ahmadiyah. Ada gafatar ternyata mengikuti ingkar sunnah. Itu terjadi zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya memahami fikul ikhtilaf, memahami fikih perbedaan pendapat. Saya katakan silahkan berbeda tapi hati tetap bersatu. Silahkan berbeda tapi kita tetap bermesraan. Saya katakan dalam hal ini Bapak Ibu semuanya bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi masalahnya mau atau tidak mau. Saya katakan beda pendapat bukan masalah, asalkan didasarkan mencari kebenaran dengan niat yang benar dan ilmu yang memadai. Ma'asyiral muslimin, yang saya maksudkan adalah perbedaan di antara ahlus sunnah. Sama-sama ketika disebut Allah, mereka mengatakan Rabbuna, Malikuna, Ilahuna, Ma'buduna, Maksuduna. Kalau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyuna, Rasuluna, Habibuna, Qudwatuna. Kalau disebut sunnah Rasulillah, hadiyu hayatina. Kalau mereka insya Allah setelahnya kita berbeda dan banyak berbeda, tidak ada masalah. Yang penting apa? Semuanya mencari ridha Allah. Semua mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mencari kebenaran. Syiarnya adalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendengarkan omongan dan mencari yang paling baik. Tapi dengan ilmu yang memadai, bukan asal ngomong. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau enggak punya ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Iya. Maka Allah mengatakan wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmim syahidin fafahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukma wa ilma. Jadi kata Allah, Sulaiman dan Dawud semua kasih ilmu, walaupun beda ijtihadnya nggak ada masalah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, penting sekali menghormati, menghargai pendapat dan sikap orang lain yang berbeda dalam ijtihad. Ini syariat. Syariatnya itu bukan harus sama ijtihadnya, tapi syariat mewajibkan menghormati, memuliakan dan menghargai pendapat orang yang berbeda dalam ijtihad. Karena apa? Saya diwajibkan mengamalkan hasil ijtihad saya walaupun berbeda dengan orang lain. Untuk itu saya katakan sekali lagi, menghormati, menghargai pendapat dan sikap orang lain yang berbeda dalam ijtihad adalah ibadah. Karena setiap orang wajib mengamalkan hasil ijtihadnya.
dan semua orang berijtihad mengikuti orang yang diyakini kredibel dalam ilmunya. Jadi Imam Syafi'i beribadah, murid-murid Imam Syafi'i beribadah. Mereka sedang ibadah. Kalau mereka sedang ibadah, maka kita hormati. Mohon maaf, orang yang membaca kunut dan mengikuti Imam Syafi'i sedang ibadah. Silahkan kita hormati dia ibadah. Antum sedang ibadah. Tapi kalau saya meyakini kunut adalah tidak disyariatkan dalam subuh, saya juga ibadah. Kita sama-sama ibadah. Dan tidak mengapa saya makmum dengan Anda dan Anda makmum dengan saya. Kalau orang beristihad bahwa memanfaatkan demokrasi adalah tidak mengapa, karena Nabi Yusuf memanfaatkan sistem kekufuran pada zaman itu. Dan alhamdulillah Erdogan, Masya Allah, saya bertemu dengan ulama-ulama, dengan pemimpin-pemimpin Turkiya dalam pertemuan ulama seluruh dunia. Yang saya membuat menangis saya adalah ternyata Masya Allah, Erdogan dan jajarannya Masya Allah, yang namanya sekuler paling berarti di Turki. 30 tahun adzan aja nggak boleh. 30 tahun adzan nggak boleh. Tapi alhamdulillah setelah Erdogan masuk dengan pemilu, Masya Allah, beliau mengatakan tahun 23 Turki harus menjadi negara terkuat dalam ekonomi seluruh dunia. Tahun 2073 Turki harus menjadi superpower seluruh dunia. Dan itu dikenalkan. Dan beliau mengatakan, kami akan kembalikan khilafah di mana khilafah itu diruntuhkan melalui pemilu. Hamas, alhamdulillah, ya, Masya Allah, bikin sekat, Masya Allah, bikin drone, ya, di mana orang baru pikir mau beli mau ini, mereka udah bikin sendiri. Itu melalui pemilu juga. Artinya kalau orang meyakini boleh manfaatkan pemilu tanpa mengikuti demokrasi, ya nggak ada masalah. Itu ibadah. Kalau mengatakan enggak, pemilu kafir segala macam, ya sudah, tapi ya jangan ngafir-ngafirkan orang, ya. Nah, ini semua sama ibadah, semua punya dalil. Iya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, ini penting. Jadi kalau orang berbeda dengan kita, harus kita hormati, itu ibadah. Maka saya katakan ada buku yang luar biasa, namanya Ikhtilaful Fuqaha, Jabir Alwani. Buku itu Masya Allah, kalau saya baca, saya menangis. Para sahabat itu, perbedaan pendapat di antara mereka itu sangat tajam, tapi ukhuwahnya luar biasa. Luar biasa. Contohnya apa? Umar bin Khattab itu punya pendapat, kalau ada dua pemuda-pemudi berzina, suruh nikah aja setelahnya. Awwaluhu sifah wa akhiru nikah. Awalnya zina, akhirnya nikah. Kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau perempuan laki-laki berzina tidak boleh kawin. Jika kawin, zina selamanya. Ini menurut Abdullah bin Mas'ud. Pendapatnya baina sama wa sumur. Ya. Tetapi ternyata ketika Abdullah bin Mas'ud datang dari jauh, kata Umar, orang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh ilmu dan iman. Ketika Abdullah bin Mas'ud disebut nama Umar bin Khattab, beliau menangis, mengatakan, Umar, benteng yang kuat untuk Islam. Ketika benteng itu dipecah, maka tidak ada yang bisa menutup lagi, sehingga umat Islam terkena fitnah demi fitnah demi fitnah. Ma'asyiral muslimin, ini prinsip yang harus kita ikuti. Iya. Selanjutnya, perbedaan sikap dan pendapat yang didasari ijtihad yang mumpuni tidak boleh menyebabkan kebencian, permusuhan atau jauh hati kita. Jadi ini penting, tidak boleh ada ghil sedikit pun, benci sedikit pun, tidak enak sedikit pun kalau saudara kita berbeda pendapat dengan kita. Itu ibadah, ya, itu ibadah. Maka Masya Allah, Imam Syafi'i itu kalau berbeda pendapat, wow, beliau sangat kuat, dalilnya sangat kuat, panas. Tapi setelahnya beliau berangkulan mengatakan, apakah tidak pantas kita bermesraan walaupun kita berbeda pendapat? Karena pendapat saya benar, mungkin salah, sementara pendapat Anda salah, memungkinkan benar. Ma'asyiral muslimin, bersatu dalam syariat yang qat'i adalah ibadah. Hal-hal yang qat'i yang sudah saya sebutkan, prinsip-prinsip yang kita sebutkan, bersatunya adalah ibadah.
manakala kita tidak berbeda prinsip, jadilah liberal. Maka musuh kita itu ada dua, Bapak Ibu. Satu, yang menjadikan prinsip sebagai sesuatu yang fleksibel, yaitu menjadikan prinsip menjadi sesuatu yang bisa berubah. Itu orang liberal. Ya. Zina dihalalkan, homo dihalalkan, itu musuh kita. Tapi yang kedua yang menjadi musuh kita juga, yang harusnya beda pendapat diharuskan sama. Itu yang memecah belah umat. Maka saya katakan, bersatu dalam syariat yang qat'i adalah ibadah. Toleran dalam hukum yang ijtihadi adalah syariat qat'i. Jadi saya katakan, dari awal sampai akhir kita berbeda pendapat, kemudian kita saling menghormati, adalah syariat yang qat'i. Karena Rasulullah mengizinkan para sahabat berbeda dan saling menghormati pendapat yang berbeda. Seperti kasusnya ketika Rasul mengatakan, janganlah di antara kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Semua lari ke Bani Quraidah. Di tengah perjalanan sudah mau maghrib, belum sholat asar. Yang satu bilang maksud Rasul itu supaya cepat-cepat, sehingga asar sudah sampai Bani Quraidah, sehingga kita sholat di sana. Maka kalau sudah di tengah jalan kalau udah mau maghrib, ya sholat asar. Yang satu nggak peduli, pokoknya Rasul bilang sholatnya di Bani Quraidah walaupun sudah maghrib. Akhirnya ada yang sholat di Bani Quraidah, ada yang sholat di tengah jalan. Para sahabat mengatakan tidak ada satu sama lainnya saling mencela. Maka saya katakan, toleran dalam hukum yang ijtihadi adalah syariat qat'i yang harus dijalankan. Haram bersatu dalam mengamalkan kebatilan. Haram bersatu dalam mengamalkan kebatilan. Wajib sepakat dalam mengamalkan kebenaran. Maka syar'ul munazzal adalah pemersatu, adapun syar'ul muawwal adalah ujian dalam bersikap dewasa. Konsep Ibnu Taimiyah ini sangat penting untuk saya jelaskan. Guru saya Ibnu Taimiyah, dan saya sangat kagum dengan beliau. Beliau mengatakan syariat itu ada 3. Yang pertama adalah syar'ul munazzal. Syar'ul munazzal itu artinya kita benar meyakini kalau syariat itu diturunkan oleh Allah karena adanya jelas. Sholat wajib itu nggak boleh berbeda. Sunnah itu harus kita pegangi, tidak boleh kita berbeda pendapat. Itu namanya syar'ul munazzal. Zina haram, homo haram, itu syar'ul munazzal. Dikatakan yajibu ittiba'uhu wa man khalafahu wajabat uqubatuh. Ini siapa yang berlawanan wajib diperangi, wajib dihukum. Seperti Syiah, seperti PKI, seperti Ghafatar, seperti Ingkarus Sunnah dan lainnya. Yang kedua adalah asyar'ul muawwal. Dipahami syariat tapi sebetulnya hasil ijtihad. Jadi sholatnya sih wajib, tapi bismillahnya jahar atau sir, itu bukan syariat, itu ijtihad. Wudunya wajib, tapi ngusap kepala semuanya atau sebagian itu ijtihad. Iya. Kalau orang kentut itu harus batal, itu syariat. Tapi makan daging unta membatalkan atau tidak, itu ijtihad. Tidur, ya, itu membatalkan atau tidak. Ya, kalau sudah ngorok, sudah lupa semuanya, ya itu batalkan. Tapi kalau tekeluk-tekeluk, ya, itu batalkan atau tidak. Nah, itu ijtihad. Dikatakan asyar'ul muawwal adalah pendapat-pendapat ulama mujtahidin seperti Imam Malik dan sepertinya. Dikatakan luar biasa, ini boleh diikuti tapi tidak wajib dan tidak haram. Silakan ngikuti Imam Syafi'i, tidak wajib ngikuti dan tidak haram ngikuti. Walaisa li ahadin ayyulzima umunan nasi bihi, dan tidak boleh orang memaksakan harus ikuti. Walam yamna umunan nas minhu, tidak boleh mewajibkan dan tidak boleh melarang. Mohon maaf, jangan sampai ada orang yang mencela mereka. Mereka kan laki-laki, kita laki-laki. Ambil aja di Quran hadis. Enggak usah ngikuti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Itu salah. Karena apa? Mohon maaf, masyarakat itu sebenarnya enggak punya madhab. Madhabnya masyarakat itu gurunya. Jadi kalau orang bilang enggak usah ngikuti Imam Syafi'i, sebetulnya ngikuti aku saja.
Jadi kalau orang melawan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sebetulnya ingin bikin mazhab, ngikutilah saya gitu loh. Karena apa? Dia pasti ada ijtihad di dalam ayat maupun hadisnya. Siapa Anda kok sampai melarang orang ngikuti Imam Syafi'i? Yang ketiga adalah syar'ul mubaddal. Ini yang paling berat ini. Asyar'ul mubaddal adalah fatwa yang salah, ijtihad yang salah, yang berlawanan Quran dan Sunnah, tapi dikatakan syariat. Mohon maaf, di antara syar'ul mubaddal adalah dilarang diharamkannya nikah di bawah umur. Nikah di bawah umur boleh nggak secara syariah? Nikah dengan usia 9 tahun boleh nggak? Saya katakan kalau dipaksa nikah itu nanti dipidanakan bapak, anak dan mertua dan suaminya. Tapi kalau dia sendiri mau, mohon maaf, gara-gara dilarang nikah di bawah umur, kemudian bebas pergaulan bebas, di Gunung Kidul itu yang minta datang ke KUA itu 200 kali lipat. Karena apa? Ternyata banyak yang hamil sebelum nikah. Nah, jadi itu syar'ul apa? Mubaddal itu. Dikatakan syariat atau bukan syariah. Di antara yang paling berbahaya, saya nyampaikan satu, yaitu apa? Mensyaratkan kalau yang namanya tolak itu sahnya kalau di depan hakim. Ini seluruh Indonesia berlaku dan saya sudah teriak-teriak 10 tahun yang lalu, sampai sekarang belum ada yang dengar. Di Indonesia itu mohon maaf, kalau secara syariat, kapan suami mengatakan engkau sudah tolak, jatuh tolak. Jadi hakim mestinya nanyakan, benar kok ngomong? Benar Pak Hakim, ada saksi? Iya, benar ngomong, aku iya. Ya sudah, lah sudah 3 kali, ya sudah, nggak boleh kawin lagi. Harus kawin dengan laki-laki lain. Wah, kalau gitu ya nanti banyak yang apa? Cerai. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, yang namanya cerai itu tidak sah kecuali di depan hakim. Akhirnya apa? Banyak orang yang makan cerai, ngomong, saya ceraikan Anda, saya ceraikan Anda, saya ceraikan Anda. Sudah 10 kali, padahal sudah sah. Tapi kemudian dikatakan oleh hakim, baru cerai 1. Ada yang datang pada saya, mohon maaf, di Saudi, Ustadz, yang namanya cerai itu sudah biasa, Ustadz, nggak udah dihitung itu? Itu hukumnya gimana Ustadz? Kemudian saya dibilangi, datang aja ke pengadilan agama. Oleh pengadilan agama dihukumi sekali. Berarti saya rujuk kembali. Sah nggak? Lihat, mana dalil Quran dan hadis, kalau sahnya cerai itu harus di depan hakim. Hakim itu hanya meneliti, bukan menentukan. Karena apa? Salasun jidduhna jiddun wa hazluhna hazlun. Di antara adalah perceraian. Mohon maaf, kalau syar'ul munazal wajib kita ikuti. Kalau syar'ul mu'awwad wajib kita hormati. Tidak boleh kita wajibkan dan tidak boleh kita larang. Yang repotnya, yang bikin perpecahan, semua harus ngikuti saya. Semua harus ngikuti saya. Kalau seorang ustadz melarang muridnya untuk belajar dengan yang lainnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf, kalau bapak ibu semuanya mencintai saya, belajarlah dengan yang lainnya. Banding-bandingkan pendapat ustadz, ikutilah yang paling benar. Karena ketika mengikuti bukan mengikuti ustadz, mengikuti kebenaran yang dibawa ustadz. Lah kalau ustadznya salah, ya jangan diikuti. Insya Allah kalau kita saling menghormati, maka insya Allah hati kita akan selalu bersatu, insya Allah ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, iya, waktu sudah tinggal beberapa menit. Di antaranya adalah konsisten dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya serta sunnah sahabat. Ini penting sekali Bapak Ibu semuanya. Konsisten benar dengan ilmu, dengan usul fikih. Mohon maaf, kalau kita menafsirkan Quran, kalau kita berfatwa harus dengan usul fikih, memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, kembali kepada Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi dengan ilmu yang benar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geram Anda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sedikit lagi, yaitu ma'asyiral muslimin, saya katakan yang menyatukan hati itu sebetulnya siapa sih? Allah. Ini penting. Yang menyatukan hati kita hanya Allah. Rasul sendiri Allah mengatakan,
lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau menginfakkan, membelanjakan, mendermakan seluruh harta Anda untuk menyatukan hati manusia, tidak mungkin bersatu. Kecuali kalau Allah yang menyatukan. Yang menyatukan itu ikhlas, kalau enggak ikhlas bercerai-berai. Yang menyatukan itu ngikuti sunnah, kalau bid'ah sudah bercerai-berai. Maka dikatakan dalam hadis, ma tawadda itsnan, tidaklah dua orang berkasih sayang fillah karena Allah, fayfarraq bainahuma, kemudian dipisahkan antara keduanya, illa bidzambin yuhditsuhu ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan. Jadi mohon maaf, yang menyatukan hati kita itu hanya Allah. Maka kalau dosa diceraiberaikan oleh Allah. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita pulang kok tiba-tiba istri kita itu kok marah dengan kita, kendaraan kita kok rewel, ya, anak kita kok bangkang, caranya gimana? Masjid ke masjid, istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak, pulang istri akan senyum. Iya, ulama mengatakan inni ra'aitu athara dzunubi fi tasarrufati ahli wa markabi. Aku tahu pengaruh dosaku dari sikap istri dan kendaraanku. Nah, ini penting, mari kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak taat kepada Allah. Insya Allah hati kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kalau kita ingin bersatu, jangan nunggu orang lain. Mohon maaf, kalau kita ingin disayangi istri kita, jangan nunggu disayangi. Kalau kita ingin anak kita cinta dengan kita, jangan nunggu. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, kesetiaan tidak dipaksakan, tapi berikan. Insya Allah kalau kita memberikan cinta, kita memberikan kebaikan kepada orang lain, Masya Allah mereka akan bersatu kepada kita. Maka dikatakan al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman itu harus supel, ya, yaitu mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. La khaira, tidak ada kebaikan fi man la ya'laf, yang tidak bergaul, wala yu'laf, dan tidak mudah diajak bergaul. Wa khairun nas, dan sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang paling baik buat manusia. Dan ulama mengatakan ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum, yaitu apa? Berbaiklah dengan orang, engkau akan rengkuh hati mereka. Penting, berbaiklah kepada orang, engkau akan merengkuh hati mereka. Untuk itu, ketika kita bicara tentang persatuan, jangan, oh buktinya mereka mencaci. Oh enggak usah. Kita dulu memulai. Mohon maaf, alhamdulillah saya sangat bahagia ketika waktu dulu saya di Madinah dibilang ini enggak ngasih salam. Kalau kasih salam gue juga enggak jawab. Saya tidak berpikir itu. Ketika sampai Indonesia, saya berusaha telepon satu persatu. Ternyata enggak ada masalah itu. Dan kemarin saya sangat bahagia, di mana orang dikatakan ini saling bentrok, tapi ternyata alhamdulillah kemarin ketika saya ke Turki, ketemu dengan ulama-ulama Filistin bersama Salafi, bersama Wahdah, alhamdulillah mesraan. Kemudian salah satu daripada pesantren Salafi, saya sangat bangga, foto saya dengan foto Abu Sa'ad dari Radio Roja, foto dengan Ustadz Zaitun, foto dari Ustadz Bakhtiar Nasir, dimunculkan. Inilah keindahan persatuan Ahlussunnah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kenapa kita enggak memulai? Sering, mohon maaf, kita itu suudzon. Sering persepsi kita kepada orang tergantung apa yang kita dengar. Kenapa kita enggak memulai silaturahim? Kita enggak usahlah memvonis orang, kita enggak usah menyalahkan orang, kita berhusnudzon orang, kita mencari membenarkan perbuatan seorang dengan berbagai alasan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang mencaci maki seorang yang berbuat maksiat kemudian digebuki gara-gara mabuk. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, la tal'anu, jangan engkau laknat dia, jangan engkau tolong setan untuk menyesatkan saudara Anda, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya walaupun dia pemabuk, cinta Allah dan Rasulnya. Iya. Adapun saya keras dengan Syiah, saya keras dengan ingkarus sunnah, saya keras dengan Gafatar, karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak dinul Islam. Kita harus tegas, tapi sama ahli sunnah, kelembutan harus kita bangun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah,
ihsan dan wala ini sangat penting. Mari kita memulai untuk bersilaturahim. Mari kita memulai untuk berjidal billati ahsan. Berdebat bukan untuk mengalahkan, tapi ingin mencari kebenaran di saudara kita sehingga kita bisa mengikutinya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin dengan semangat hijrah Rasulullah SAW yang memiliki optimis akan menang. Bayangkan, Rasul dikejar-kejar, tapi Rasul mengatakan pada Suraqah, gimana pendapat nanti suatu saat kami berikan kepada engkau belakang Isra. Rasulullah SAW menggali parit akan diserang oleh 10.000 pasukan, tapi Rasul Allahu Akbar diperlihatkan kepada kita istananya Persia. Umatku akan menguasai Persia, umatku akan menguasai Romawi, umatku akan menguasai Yaman. Optimis bersama-sama, dan optimis itu dengan persatuan orang Ansar, Aus dan Khazraj, persatuan Muhajirin dan Ansar yang sama-sama membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ini semuanya, tidak mungkin kita membela Islam kecuali kita bersama-sama. Tidak mungkin kita dicintai oleh Allah kecuali kita saling cinta, mencintai. Cukup kalau sudah mengatakan lillahi manabiru min nur, lillahi manabiru min nur, alaiha qaumun wujuhu min nur, thiyabu min nur, yaghbituhul anbiya wa syuhada wa laysa bil anbiya wa syuhada. Qal sifun lana ya Rasulullah. Qal hum alladhina yatahabuna fillah wa yatabadaluna fillah wa yatazawaruna fillah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan mimbar-mimbar dari cahaya dari akhirat kelak. Di atas mimbar itu ada orang-orang yang wajah mereka bercahaya, baju mereka bercahaya, posisi mereka diingini oleh para nabi dan para syuhada, padahal mereka bukan para syuhada dan para nabi. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka adalah orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah. Mereka orang yang saling membantu karena Allah. Rawahu Tabarani. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kelezatan iman karena 3 hal. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 hal manakala 3 itu ada dalam diri seseorang akan mendapatkan kelezatan iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selainnya. Dan tidaklah kita saling cinta mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, seperti kita takut dilemparkan ke dalam api. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir cukup untuk kajian pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa langsung dipimpin oleh Ustaz Muhammad. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan sholat isya berjamaah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa radhiyallahu wa tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Wa anna ma'ahum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya Rabbul ya dzal 'arsyil majid. Ya fa'ala lima yurid. Nas'aluka bi'izzatika allati la turab wa bi mulkika alladhi la yuqam wa bi nurika alladhi mala'aka 'arsy